Shalom, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Kini kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Putramu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam Evangelium Lukas pasal 10 ayat 21 sampai ayat 24. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik firman Tuhan ini ucapan syukur dan bahagia Yesus. Saudara-saudari sekalian, Kristus mengutus ke-70 murid itu ketika ia sedang ke Yerusalem untuk mengikuti hari raya Pondok Daun. Ketika itu ia pergi ke situ tidak terang-terangan, tetapi diam-diam, setelah mengutus sebagian besar dari rombongannya. Di dalam nats ini dikatakan kepada kita tentang Yesus mempersembahkan ucapan syukur yang hikmat kepada Bapanya, karena mempekerjakan orang-orang biasa seperti murid-muridnya itu merupakan suatu pelayanan yang sangat tinggi dan terhormat. Kita sudah menemui hal ini sebelumnya dalam Matius pasal 11 ayat 25 sampai 27. Hanya saja di sini ditambahkan kata-kata pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Sudah sepantasnya bila harus diberikan perhatian khusus kepada kata-kata pada waktu itu, sebab kejadian seperti ini begitu jarang terjadi, mengingat bahwa Yesus adalah seorang yang penuh kesengsaraan. Pada waktu itu saat ia melihat iblis jatuh dan mendengar keberhasilan para pelayannya, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus. Di sini dapat kita lihat bahwa tidak ada yang mampu membuat hati Tuhan Yesus lebih bergembira dibandingkan dengan kemajuan penyebaran Injil dan kejatuhan iblis melalui pertobatan jiwa-jiwa kepada Kristus. Kegembiraan Kristus merupakan sukacita yang penuh, suatu sukacita batiniah. Ia bergembira dalam Roh Kudus. Ini adalah sukacita yang tidak bisa diganggu orang lain. Sebelum ia mengucapkan syukur kepada Bapa,
ia bergembira terlebih dahulu. Sebab sama seperti ucapan syukur merupakan ungkapan sukacita kudus yang murni, begitu pula sukacita kudus adalah akar dan sumber dari ucapan syukur. Saudara-saudari sekalian, ada dua hal mengapa Yesus mengucap syukur. Yang pertama, atas apa yang dinyatakan Bapa melalui Sang Anak. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Saat memuja Allah, kita harus memandangnya baik sebagai pencipta langit dan bumi maupun sebagai Bapa Kristus Yesus Tuhan kita, dan di dalam Dia sebagai Bapa kita. Hal yang disyukurinya adalah bahwa rencana Allah menyangkut perdamaian manusia dengan dirinya sendiri dinyatakan kepada beberapa anak manusia yang mungkin juga pantas untuk mengajar orang lain. Allah sendirilah yang melalui anaknya telah mengatakan hal-hal ini kepada kita, dan oleh Roh-Nya Ia telah menyatakannya di dalam hati kita. Dia telah menyatakan apa yang selama ini disembunyikan sejak dunia dijadikan, bahwa semua itu dinyatakan kepada orang-orang kecil, kepada orang-orang yang rendah dalam kemampuannya, yang leluhur dan pendidikannya tidak menjanjikan sesuatu apapun yang baik. Mereka hanyalah anak-anak dalam pemikiran, sampai Allah melalui Roh-Nya meningkatkan kemampuan mereka serta memperlengkapi mereka dengan pengetahuan ini dan kemampuan untuk menyampaikannya. Kita patut bersyukur kepada Allah terutama bukan atas kehormatan yang diberikannya kepada orang-orang kecil, melainkan atas kehormatan yang diberikannya kepada dirinya sendiri dalam menyempurnakan kekuatan dalam kelemahan. Bahwa pada saat yang sama ketika Ia menyatakannya kepada orang kecil, Ia menyembunyikannya bagi orang bijak dan orang pandai, yakni para filsuf bukan Yahudi dan para guru Yahudi. Ia tidak menyatakan makna Injil kepada mereka ini, atau memakai mereka dalam memberitakan kerajaan-Nya. Syukur kepada Allah bahwa para rasul tidak dipilih dari sekolah-sekolah mereka, sebab mereka bisa saja mencampur adukkan gagasan mereka dengan pengajaran Kristus, sehingga dengan demikian justru merusaknya. Selanjutnya, seandainya para guru Yahudi dan para ahli filsafat itu telah diangkat menjadi rasul, keberhasilan Injil pasti telah dihubungkan dengan pengetahuan, kepandaian, dan kekuatan pemikiran serta kefasihan lidah mereka. Oleh karena itulah mereka tidak boleh diangkat menjadi rasul supaya tidak mengambil terlampau banyak bagi diri sendiri, dan orang lain pun tidak harus menghargai mereka secara berlebihan. Bahwa dengan hal ini Allah bertindak melalui kedaulatan. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Allah memang mau memberikan anugerahnya dan pengetahuan tentang anaknya kepada orang-orang yang dianggap tidak layak menerimanya. Ia tidak akan memberikannya kepada mereka yang tampaknya lebih memiliki segala kemampuan untuk menyampaikannya. Inilah yang berkenan bagi Dia, yang pemikirannya jauh melebihi pikiran kita. Ia memilih untuk mempercayakan pemberitaan Injilnya ke dalam tangan orang-orang yang dengan kekuatan ilahi akan memajukannya, dan bukannya ke dalam tangan mereka yang memakai keahlian manusia untuk hanya merusakkannya. Yang kedua, atas apa yang menjadi rahasia di antara Bapa dan Anak. Keyakinan kuat Bapa terhadap anaknya, semua telah diserahkan kepada Yesus oleh Bapanya, seluruh hikmat dan pengetahuan, seluruh kuasa dan wewenang atau otoritas, serta seluruh anugerah dan penghiburan
yang disediakan bagi sisa-sisa yang terpilih. Semua ini diserahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam dirinya lah kepenuhan segala sesuatu harus berdiam, dan dari dirinya lah segala kepenuhan itu diturunkan. Dia adalah Sang Wali Agung yang mengurus semua urusan kerajaan Allah. Saling pengertian mendalam yang ada di antara Bapa dan Anak, serta kesadaran bersama yang tidak dimiliki makhluk lainnya. Tidak ada seorang pun yang tahu siapakah Anak itu, atau bagaimana jalan pikirannya selain Bapa. Begitu pula tidak ada yang tahu siapakah Bapa dan segala rencananya selain Anak, sejak kekekalan sebagai anak kesayangannya. Dan kepada mereka Anak menyatakan Bapanya melalui Roh. Injil adalah penyataan Yesus Kristus. Kepadanya lah kita berutang atas semua pengungkapan yang dinyatakan kepada kita mengenai kehendak Allah bagi keselamatan kita. Di sini Yesus berbicara tentang kepercayaan yang diberikan Bapa kepadanya atas hal tersebut, sesuatu yang sangat menyukakan hatinya dan membuatnya merasa bersyukur kepada Bapanya. Ia mengatakan kepada murid-muridnya, alangkah berbahagianya mereka karena hal-hal ini dinyatakan kepada mereka. Sesudah menghadap Bapanya, berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dengan tujuan membuat mereka menyadari betapa berbahagianya mereka dan betapa hal itu membawa kemuliaan dan kehormatan bagi Allah, bahwa mereka mengetahui rahasia-rahasia kerajaan Allah dan dipakai untuk membimbing orang lain untuk juga mengetahui segala rahasia itu. Alasannya adalah bahwa hal ini sungguh merupakan suatu langkah besar menuju sesuatu yang lebih baik. Walaupun pengetahuan semata mengenai rahasia-rahasia kerajaan Allah ini tidak dapat menyelamatkan, namun pengetahuan ini membawa kita ke jalan menuju keselamatan itu. Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Dalam hal inilah Allah memberkati mereka. Dan jika mereka tidak melakukan kesalahan, ini akan menjadi keberkatan kekal bagi mereka. Hal ini sungguh merupakan langkah besar yang jauh mengatasi apa yang dialami orang-orang yang telah mendahului mereka. Bahkan para kudus yang hebat dan orang-orang kesukaan surga sekalipun. Banyak nabi dan orang benar seperti yang tertulis dalam Matius 13 ayat 17. Banyak nabi dan raja seperti yang tertulis dalam Nats Khotbah ini. Ingin melihat dan mendengar hal-hal yang tiap hari kamu alami secara dekat, tetapi tidak melihatnya dan tidak mendengarnya. Kehormatan dan kebahagiaan para orang kudus dari perjanjian baru jauh melebihi yang dimiliki orang-orang seperti para nabi dan raja-raja dari perjanjian lama. Walaupun mereka pun sangat berkenan di hati Allah, orang-orang kudus perjanjian lama hanya memperoleh gagasan-gagasan umum mengenai anugerah dan kemuliaan kerajaan Mesias secara tersirat saja. Hal ini membuat mereka sangat berharap untuk bisa mengalami hari-hari yang penuh berkat itu, dan supaya mereka dapat melihat hakikat yang sebenarnya dari segala hal yang hanya mereka lihat dengan samar-samar itu. Saudara-saudari sekalian, dengan mengingat segala keuntungan besar yang kita dapatkan dalam terang perjanjian baru, yang melebihi apa yang didapatkan mereka yang hidup di zaman perjanjian lama, kita seharusnya menjadi lebih tergugah untuk bertekun dalam terang itu. Sebab jika kita tidak melakukannya, ini akan memperparah hukuman atas diri kita karena tidak memanfaatkan kesempatan ini sepenuhnya. Saudara-saudari sekalian, Yesus sendiri bersuka cita karena keselamatan manusia.
Karena Allah Bapa berkenan menyatakan dan menganugerahkan keselamatan itu kepada orang-orang yang Dia pilih. Bahkan melalui ucapan syukur Tuhan Yesus, kita belajar tentang betapa pentingnya keselamatan manusia dalam rancangan karya Allah bagi manusia. Betapa berharganya manusia di mata Allah sehingga Bapa bersedia mengorbankan anaknya dan anak bersedia mengorbankan dirinya karena kehendak Bapa. Oleh sebab itu, marilah kita menghargai keselamatan itu dengan menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah, sama seperti Tuhan Yesus telah menyerahkan dirinya secara utuh karena kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam sorga, agung dan mulia nama-Mu Tuhan. Engkau pencipta langit dan bumi. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bimbing kami dalam Roh Kudus-Mu. Dan kerana Tuhan, kami semakin teguh mengimani Engkau sebagai juru selamat kami di tengah-tengah kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan atas segala keberdosaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, kami berdoa kepada-Mu, ya Allah. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom.